Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih atas kedatangannya pada kuliah kualitatif pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Nah, teman-teman, ini adalah kuliah perdana setelah UTS. Jadi, kemarin saya apresiasi sekali terkait terkait seminar proposal yang teman-teman adakan dengan segala macam bentuk penelitiannya, utamanya kualitatif. Nah, sekarang kita masuk ke babak baru. Babak baru ini adalah nanti luarannya proposal kualitatif, gitu ya. Suara saya bisa dengar ya? Dengaran nggak? Bisa, Pak. Oke. Jadi si proposal ini akan saya bentuk bimbingannya melalui Classroom. Nanti akan saya buatkan Classroom. Tugasnya teman-teman adalah mengupload proposal yang sudah dipikirkan untuk diajukan ke UAS. Jadi fix judulnya itu sudah, ya udah saya mau ngambil ini aja untuk UAS kualitatif. Nah, harapannya teman-teman nanti di penghujung kualitatif ini, karena akhirnya adalah proposal, teman-teman akan saya plotting selaku koordinator skripsi mana dosen pembimbing teman-teman antara kualitatif dan kuantitatif tentunya. Gitu. Jadi mohon maaf sangat berat karena teman-teman harus melahirkan 2 proposal dalam 1 semester, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Saya pikir juga kuantitatif akan ke sana arahnya. Untuk yang kualitatif, polanya adalah teman-teman dibagi ke dalam dua bagian. Jadi bagian pertama, teman-teman akan mendapatkan materi tentang metode penelitian atau cara meneliti dengan kualitatif. Nanti metode penelitiannya ada banyak, ada studi kasus, ada etnografi, ada framing, ada kemudian dramaturgi dan sebagainya. Nah, itu nanti akan berbentuk video. Harapannya teman-teman akan memahami apa yang dimaksud dengan framing, apa bedanya dengan semiotika, apa bedanya dengan studi kasus, apa bedanya dengan... Nah, itu untuk kualitatif yang materi. Ya? Itu ada yang minta ID sama passwordnya. ID sama passwordnya. Soalnya buka pakai laptop katanya. Oh gitu. Ya. Oke. Kemudian saya lanjut. Untuk yang proposal teman-teman itu akan seperti bimbingan proposal untuk skripsi. Jadinya sudah diarahkan ke model itu. Nah, harapannya apa? Harapannya teman-teman nggak lama-lama kuliah di komunikasi Unisa. Gitu, teman-teman. Kasihan teman-teman kalau nanti kelamaan di kampus. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Teman-teman? Adakah yang mau bertanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, oke, teman-teman. Jadi nanti hari ini saya akan coba memberikan contoh. Jadi kita kuliah sebentar aja. Memberikan contoh terkait bagaimana sih membuat luaran dari kemarin. Ada yang ikut diseminasi penelitian nggak, ngomong-ngomong? Ikut ya. Oke, jadi nggak masalah ya bagi teman-teman ya. Nah, baik, begini teman-teman. Saya coba share screen. Sudah kelihatan ya? Ini adalah contoh proposal kualitatifnya atas nama Ella Antika, 2016 Komunikasi Unisa. Alhamdulillah lulus. Di proposal ini saya pilih untuk saya tunjukkan teman-teman karena dia yang paling bagus untuk penulisannya secara proposal loh ya. Nah, jadi teman-teman kemarin sudah
seminar tentang substansi penelitian. Sekarang kita lanjut, bagaimana sih nantinya UASnya teman-teman itu ketika nanti pola bimbingannya yang saya bebankan adalah teman-teman mengupload proposal, jadi nanti dari satu anak itu polanya sudah bimbingan, agar nanti proposalnya kualitasnya bagus dan terarah gitu ya. Nah, yang perlu kalian pahami bahwa proposal kualitatif itu berangkat dari hal-hal khusus. Di sini sudah jelas di dalam judulnya sudah terbaca bahwa kalau misalnya kualitatif itu dia tidak bisa tidak untuk nggak itu loh teman-teman, jadi by fenomena sekali gitu loh. Makanya teman-teman harus memahami bahwa Mbak Ella ini dia itu berangkat dari satu isu besar tentang campaign adopsi untuk hewan peliharaan. Berangkatnya marwahnya dari kalau dia itu jual beli hewan itu katanya dilarang gitu. Nah, jadinya teman-teman kita lihat bersama-sama ya. Dia berangkat dari satu isu, adopt don't buy, oleh komunitas. Nah, ini masih saya kuning-kuning, kenapa? Karena biasanya kelemahannya teman-teman ketika menulis itu, halaman dan isinya tidak sesuai, makanya ini saya kuning-kuning. Oke, di sini teman-teman, judul kualitatif itu sangat sederhana. Nggak perlu banyak, ornamen di dalamnya. Ketika judulnya strategi komunikasi dalam kampanye Adopt Don't Buy oleh komunitas adopsi, ada yang bisa jawab nggak teori apa yang digunakan? Silahkan. Monggo. Ada yang bisa jawab teori apa yang digunakan? Halo? Teman-teman? Halo? Halo Pak, nggak tahu jadinya diem. Jawab aja apa? Karena kalau judulnya strategi komunikasi, kira-kira dia itu apa? Judulnya. Coba. File apa Anda mau masuk? Strategi. Ini katanya passwordnya. Iya, saya tahu. Passwordnya salah kan, Dev? Yang saya tanyakan Iya Pak. itu adalah apa teorinya. Teorinya pasti keputus ya. Maaf, keputus. Oke, langsung aja. Jadi, teman-teman, halo bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Sorry, tadi keputus. Oke. Jadi, pasti teorinya akan mengarah ke strategi komunikasi dalam kampanye. Intinya, si Mbak Ella ini kita ke pendahuluan. Nah, perhatikan cara penulisannya. Di latar belakang ini, teman-teman haruslah menunjukkan data. Nah, data ini seperti gambar satu berita itu boleh diajukan sebagai data untuk penelitian kualitatif. Data inilah yang akan membangun opini bahwasannya kita itu sedang sedang membangun asumsi bahwa saya harus meneliti tentang strategi kampanye Adopt Don't Buy ini gitu loh. Nah, makanya saya kasih tujuan
ketika pola pikirnya kualitatif itu adalah induktif atau dari khusus ke umum, teman-teman harus bisa menunjukkan dalam setiap penelitian kualitatif apa keunikan dari isu yang kalian angkat, gitu ya. Makanya pada paragraf terakhir itu pasti ada alasan yang sangat menguatkan dari pemaparan data di latar belakang itu, bagaimana kalau saya meneliti ini dan apa dampaknya nanti bagi masyarakat ketika saya meneliti ini. Makanya induktif. Nah, kemudian tolong ketika melampirkan gambar ini sebutkan sumbernya. Gambar ini bukan sekedar gambar bagi kualitatif. Gambar ini merupakan data. Makanya teman-teman ketika Mbak Ella itu mengangkat ini, tertariknya di dosen pembimbingnya adalah kampanyenya sudah menarik, adopt don't buy. Komunitasnya juga komunitas kemasyarakatan yang jarang orang tahu bahwa ada komunitas yang dengan sukarela mereka memungut hewan-hewan liar di jalanan untuk diadopsi. Mungkin yang yang bergumul sama penelitian ini Mbak Bella ya, Mbak Bella? Pernah diajak Ella buat penelitian ini ya, Bella ya? Iya, Pak. Nah, penelitian kualitatif itu ada dua hal yang besar. Yang pertama, teman-teman boleh meneliti tentang dalam artian kalian harus ketemu orang dan sebagainya. Tapi ada penelitian kualitatif yang dia sangat-sangatlah subjektif, yaitu indoor. Kalau saya bahasanya seperti itu. Indoor itu antara peneliti dengan data. Data di sini bisa berbentuk buku, bisa berbentuk novel, bisa berbentuk film, dan bisa berbentuk clipping koran. Kualitatif loh ya. Kalau kuantitatif dia harus berhubungan dengan manusia. Gitu. Nah, makanya teman-teman, pertanyaan rumusan masalahnya pasti menjawab judulnya itu. Ketika judulnya adalah strategi komunikasi dalam kampanye, pasti pertanyaannya bagaimana. Makanya tujuannya dia melihat strategi, bukan untuk memaparkan tidak, tapi melihat ketika strategi itu dilihat, apa yang kurang, apa yang lebih, polanya dan sebagainya. Itu yang saya mau nanti di penelitian-penelitian kualitatifnya teman-teman. Manfaat saya skip, karena kita harus ke kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini kebiasaan itu saya menggunakan tabel. Kenapa tabel? Karena di sini harus menunjukkan bagaimana penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelum kalian itu berhubungan dengan strategi komunikasi. Makanya di awal saya selalu getol bilang ke teman-teman, tolong pelajari jurnal-jurnal yang kalian tertarik ingin teliti. Misalkan siapa? Bella ingin meneliti film, maka jurnal-jurnal tentang penelitian film itu harus Bella baca, dan kemudian nanti perbedaan penelitian antara penelitian yang akan kalian lakukan dan yang sudah diteliti oleh orang lain itu kentara di kajian pustaka. Nah, kenapa harus ada perbedaan? Sebab setiap penelitian harus menimbulkan kebaruan. Gitu. Makanya dibuat tabel seperti ini. Kemudian diakhiri dengan paragraf di mana posisi kampanye adopt don't buy itu untuk diteliti, dan di mana letak kebaruannya setelah kalian membaca jurnal-jurnal penelitian terdahulu untuk dielaborasi. Makanya teman-teman, kerangka teorinya pasti tentang strategi komunikasi. Karena judulnya strategi komunikasi. Nah, kebiasaan saya, teorinya nggak banyak-banyak, sebab teman-teman pasti akan pusing ketika teorinya akan banyak. Makanya Ella hanya memakai teori-teori tentang strategi komunikasi, dan juga kalau tidak salah dia memakai penyampaian pesan gitu. Nah, jadi strategi komunikasi itu dimasukkan ke dalam unsur-unsur komunikasi, yaitu dari komunikator ke ke pesan, ke khalayak, kemudian ke feedback.
Nah, di sini juga di setiap teori itu tidak berfungsi sebagai clipping teori semata. Namun ada namanya bahwa ketika kalian menggunakan teori A, itu teori itu berfungsi di bagian ini. Misalnya nih, ini ada teori tentang pesan, strategi dengan penetapan media. Nah, kampanye medianya melalui poster. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi, ada keterikatan antara objek yang diteliti dengan teori yang digunakan. Gitu. Nah, selanjutnya di sini yang paling susah. Dari angkatan 2016, mereka cerita bahwa kerangka pemikiran yang paling susah. Kenapa paling susah? Karena di kerangka pemikiran ini menjelaskan bagaimana kalian meneliti objek penelitian itu. Mau mulai dari mana, mau yang diteliti di bagian mana, sampai kenapa itu diteliti. For your information, teman-teman, dulu komunitas adopsi itu ketika berbicara tentang strategi komunikasi, tidak lantas tentang strategi komunikasi internal saja, tapi ada strategi komunikasi eksternal. Nah, karena kualitatif yang saya inginkan itu lebih spesifik, lebih bagus, maka tidak mungkin si peneliti akan meneliti keduanya. Kalau meneliti keduanya, nanti cakupan datanya akan sangat besar. Makanya diarahkan untuk lebih ke internal daripada ke eksternal. Harapannya, dari strategi komunikasi yang internal ini, baca bagaimana campaign adopt don't buy di media-media sosial. Begitu, teman-teman. Nah, metode penelitiannya ini seperti apa ya? Seperti penulisan yang dia itu mudah ditulis, tapi ketika ditanya kalian bisa kebingungan. Gitu. Kenapa kebingungan? Karena tidak ada ini. Kalau di kualitatif itu pencarian data kan ada 3, wawancara, observasi, sama daftar pustaka. Namanya triangulasi data. Nah, ketika teman-teman bilang jenis penelitiannya kualitatif, deskriptif, kalian harus bisa menjelaskan apa yang dimaksud kualitatif, deskriptif. Apa bedanya dengan eksplanatif, apa bedanya dengan yang lainnya. Eksploratif, naratif, dan deskriptif itu ada 4 kalau nggak salah. Nah, kebanyakan mahasiswa S1 itu menulisnya kualitatif deskriptif. Kenapa? Karena kalian lebih memaparkan, mendeskripsikan objek penelitian. Makanya dipilihlah kualitatif deskriptif untuk jenis penelitiannya. Itu jenis penelitian loh ya, bukan metode penelitian. Metode penelitiannya kualitatif. Jenisnya itu berbeda dengan metode. Gitu. Kita ke 3.2, sumber data. Nah, di sini dia tulis sumber datanya itu ada dari wawancara, kemudian ada dari dokumen termasuk foto dan sebagainya. Ini harus clear. Ketika teman-teman bilang wawancara, itu harus tunjukkan kepada dosen pembimbing kalian kelak, utamanya saya dalam hal ini untuk kualitatif, itu yang kalian wawancara itu kriterianya apa? Itu ya. Ketika berbicara strategi komunikasi adopt don't buy di masyarakat gitu. Nah, haruslah yang diwawancarai mengerti tentang strategi komunikasi tersebut. Tidak mungkin saya, tidak mungkin orang lain, tidak mungkin apa, tapi dia harus punya kriteria khusus kenapa dia menjadi responden atau informan. Kalau responden itu di kualitatif sebutannya, kalau di kuantitatif itu responden, di kualitatif itu informan. Informan ini yang memberikan informasi, kalau yang kuantitatif tadi responden adalah yang memberikan respon. Nah, si informan ini harus punya kriteria, teman-teman. Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena ketika nanti dia tidak berkriteria, maka si dosen pembimbing bisa saja menjudge bahwa teman-teman itu mewawancarai orang secara random. Karena tidak ada kriteria. Lalu kemudian pakailah segala macam bentuk dokumen. Ada foto, ada dokumen cetak, kemudian ada postingan Instagram mungkin, tweet, status di Facebook, bahkan status di WA itu adalah data. Berpikirlah untuk sekarang semua platform digital itu adalah sebuah data yang kalian
gunakan untuk penelitian kalian. Nah, akan sangat terlihat ketika penelitiannya di tempatnya Faisal atau Faisal itu meneliti tentang Habib ya. Tempat Faisal dan teman-teman lainnya akan sangat kentara ketika sebuah data itu ditunjukkan dengan data yang berbentuk digital. Nah, bahayanya adalah ketika digital itu pasti terlacak dan kemudian pastinya nanti akan menimbulkan sesuatu yang di luar ekspektasinya teman-teman. Oleh karenanya, peneliti kualitatif kalian harus tahu kapan berhenti untuk melakukan pengambilan data. Gitu. Jadi ada timeline-nya seperti ini nantinya. Gitu ya. Nah, di sini langsung di wawancara itu Ella menulis bahwa informan 1 ini namanya Angel Luis Bobby Fernando, informan 2 Rai. Terus data sekundernya dia langsung program ada domainnya melalui acara-acara yang diadakan oleh komunitas tersebut. Kemudian studinya company profile, data mengenai aksi, kondisi dan sebagainya. Nah, teknik analisis datanya ini biasanya adalah kebanyakan niru dari proposal. Tapi untuk Ella sepertinya dia menulis ulang karena apa? Karena teknik analisisnya adalah dia pengumpulan data, kemudian datanya direduksi, kemudian disajikan, kemudian diverifikasikan. Jadi ada 4 tahapan. Itu sudah bagus. Kemudian validitasnya adalah yang memakai triangulasinya Kriantono dari sumber, waktu, teori, metode. Gitu. Sip. Kemudian cara penulisannya sudah bagus untuk yang jurnal skripsi. Gitu teman-teman. Jadi hari ini kuliah perdana setelah UTS yang ingin saya tekankan ke teman-teman adalah teman-teman nanti harus mulai dari pertemuan 7 ini kalian punya waktu setidaknya 6-7 pertemuan ke depan untuk menciptakan sebuah proposal. Alhamdulillah kalian adalah angkatan kedua dari komunikasi Unisa. Oleh karenanya contoh proposalnya pasti sudah banyak dan kalian bisa minta. Tapi haruslah dengan etika. Maksudnya etika seperti ini. Ketika teman-teman ingin menulis proposal, itu jangan ada unsur plagiasi sampai 20%. Bahkan harus di bawah 10%. Ketika nanti teman-teman dosen mengeceknya dengan Turnitin dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi Unisa berkomitmen untuk semua hasil riset mahasiswa itu tidak disimpan, tapi dipublikasikan. Makanya ada kegiatan diseminasi penelitian. Nah, harapan saya nih ya, tadi saya bilang di awal sebelum 10 orang ini masuk, bahwa kualitatif, kuantitatif yang kan kalian pilih untuk skripsi nanti, sudah diajukan ke saya untuk bisa saya dosen pembimbingnya. Kalau ada permintaan dari teman-teman, teman-teman bisa japri ke saya. Pak, saya mau dibimbing Pak Erwin, Pak, saya mau dibimbing Pak Akbar, saya mau dibimbing Bu Wuri, Bu Mega, Pak Subagio, atau saya sendiri. Gitu. Jadi, ke depannya, kuliah ini akan ada 2 platform. Yang pertama adalah YouTube untuk video ajar, tapi kalian harus tetap nanti jam 10 ke e-learning untuk kehadiran, agar nantinya akademik tidak menganggap kalian tidak pernah hadir, walaupun kita sudah mengusahakan yang terbaik. Yang kedua, hari ini saya akan buatkan classroom. Silakan teman-teman mengunggah proposal yang kalian gunakan. Nah, proposalnya itu maksimal sudah sampai bab 1, bab 3. Jadi kemarinnya substansi penelitian, ditambah kajian teori, ditambah metode penelitian. Nah, kemudian itu diunggah paling lambat
sebelum pertemuan minggu depan. Jadi teman-teman punya waktu seminggu untuk ngejakan draft proposal. Ingat ya, tidak ada yang salah ataupun benar di proposal. Jadi teman-teman cukup membuat proposal, perkara nanti benar atau salah ada revisi. Saya akan melihat proses revisi itu, dan saya akan juga merekomendasikan ke dosen pembimbing ketika teman-teman berencana untuk mengajukan kualitatif ataupun kuantitatif, jadi rekam prosesnya ada. Kenapa kita lakukan seperti ini? Biar teman-teman cepat lulus. Tuh. Sip, gitu aja. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Teman-teman ada pertanyaan? Pak, Monggo. nanti tuh yang di apa namanya, yang di Google Classroom tuh kita ngumpulin sampai mana aja, Pak? Nanti saya akan kasih template proposal. Jadi yang tadi tempatnya Ella itu akan saya perbaiki, terus saya share ke grup WhatsApp. Nanti teman-teman buatnya proposalnya sampai situ. Gitu. Iya, Pak. Jadi sampai metode penelitian. Nah, tadi saya tekankan di awal bahwa ketika menulis itu adalah sebuah proses panjang, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti begitu unggah proposalnya kok banyak revisi, itu tolong jangan nyerah, gitu ya. Jadi harus tetap ditulis terus-menerus. Kalau kalian lelah sedikit aja, maka kalian akan kehilangan waktu untuk nanti bisa lulus dengan tepat waktu. Gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Pak, buat judulnya sama kayak yang kemarin. Kalau judulnya teman-teman nanti monggo, kalau mau dirubah nggak apa-apa. Ketika nggak yakin, nggak masalah dirubah. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi harapannya jujur harapannya baik kualitatif maupun kuantitatif itu udah bisa jadi gambaran teman-teman bahwa skripsi saya itu ke sini. Gitu. Kami akan bantu selaku dosen semaksimal mungkin untuk teman-teman bisa lulus tepat waktu. Terutama Mas Faisal, nggak salah Mas Faisal BIP ya? Gitu. Oke, gitu ya. Baik, Mas Dias, selamat bergabung. Terus berduka cita, Mas. Semoga keluarga sehat selalu, diberi ketabahan. Nanti kita ketemu di e-learning. Jadi jam 10 teman-teman tinggal saya kasih materi di e-learning. Jam 10 lebih lah, jam 11. Yang saya butuhkan dari teman-teman adalah kolom kehadirannya. Jadi teman-teman jangan lupa memberikan komentar untuk tanda hadir di yang jam 10. Kemudian tugasnya adalah nanti teman-teman mengunggah proposal dalam waktu seminggu. Jadi paling lambat adalah hari Rabu minggu depan di Classroom ya. Agar nanti bisa dimulai bimbingan. Oke? Oke, untuk lebih jelasnya bagi yang baru bergabung nanti bisa japri saya atau ngechat di grup. Sorry, putus lagi ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nggak jelas atau nggak paham, tanya ya. Jangan diem ya. Karena kalian dituntut untuk paham. Oke? Siap, Pak. Siap. Oke. Siap, Pak. Oh ya, satu lagi. Kemungkinan besar akan ada bimbingan offline. Jadi teman-teman bisa ke kampus. Bagian di Jogja. Alhamdulillah. Mulai kapan, Pak? Mulai kapan, Pak? Paling Desember. Oke. Oke ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.